Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'iyan ila ridwanih. Wa usalli wa nusalli ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ikhwat wa akhwat, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih kembali mempertemukan kita di tempat yang insya Allah mulia ini, yaitu Masjid Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka kita tadarus Al-Quran. Sebagaimana dalam hadis, majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, yaitu kita saling belajar dan mengajarkan Al-Quran. Semoga duduknya kita di sini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia yang terbaik yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Belajar Al-Quran di sini mencakup belajar membacanya, belajar maknanya, belajar hukumnya. Semoga kita termasuk yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Jamaah rahimani rahimakumullah, karena fenomena yang kita temui di masyarakat kita, kebanyakan di antara kita itu baru sampai level membaca Al-Quran, belum sampai pada level mentadaburi dan memahami kandungan daripada Al-Quran. Rasulullah SAW mengadukan perihal kaumnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad langsung mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Wa qala ar-rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadal Qur'ana mahjura. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Rabbi, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang diabaikan. Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir ketika menafsirkan ma makna hujranul Quran atau mahujranil Quran, apa arti mengabaikan Al-Quran, salah satu yang beliau sampaikan yaitu adalah tarku tadabburihi wa tahfahumihi min hujranihi. Kata Al-Hafidh Ibnu Katsir, termasuk mengabaikan Al-Quran itu adalah kita gak mau meresapi kandungan Al-Quran dan memahami Al-Quran. Makanya kalau baca Al-Quran jangan hanya baca lafadznya. Sesekali, ya mungkin 2 hari sekali, minimalnya seminggu sekali kita baca terjemahannya. Syukur-syukur baca tafsirnya, sehingga kita bisa benar-benar mentadaburi Al-Quran. Taib, jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian rutin kita dari tafsir Ibnu Katsir, tafsir surat Al-Baqarah, ya tafsir surat Al-Baqarah, yang mana pada pekan yang lalu kita telah sampai kepada ayat ke-37, di mana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bagaimana syaitan membuat Nabi Adam dan istrinya Hawa tergelincir ke dalam perbuatan dosa. Maka Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan mereka untuk turun dari surga. Dan Masya Allah, Allah Rahim, Allah Tawwab, Allah Ghaffar, Allah itu maha pengasih, maha menerima taubat, maha mengampuni. Ketika hambanya salah dan meminta salah dan bertaubat, maka Allah ampuni. Fatalaqqa Adamu min Rabbih
kalimatin fataba alaih innahu wat-tawwabur rahim. Maka taubatnya Nabi Adam ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi walaupun diterima tetap mendapatkan sanksi dari Allah, harus turun dari surga dan hidup di bumi ini. Maka dalam ayat yang ke-38 Allah mengatakan, qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudai fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Qul nahbitu minha jami'a. Maka kami berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengatakan, ihbitu minha jami'a, turunlah kalian semua dari surga. Dalam bahasa Arab, habata yahbitu itu artinya turun. Ketika kalimat perintah ihbit, tapi di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan bentuk jamak, yaitu al-wawu al-jamak, yaitu ihbitu, yang artinya kalau diterjemahkan kalian turunlah. Dalam bahasa Arab itu kalau satu mufrad, kalau dua musanna, kalau lebih dari dua jamak. Pertanyaannya, kenapa kok menggunakan jamak padahal yang disuruh turun Nabi Adam dan Hawa saja? Harusnya ihbito, turunlah kalian berdua. Tapi di sini Allah mengatakan turunlah kalian semua. Siapakah yang ketiga, atau mungkin yang keempat, atau mungkin yang kelima? Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, al-waw dhamirun jam'in wa 'abbara bihi anisnaini li'anna Adam. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan bentuk jamak, tapi Allah Subhanahu wa taala di sini sedang berbicara tentang dua orang, Nabi Adam dan Hawa. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan, li'anna Adama wa Hawa huma abawa bani Adam fawujjihal khitabu ilaihima bisighatil jam'i bi'tibarihima ma'ad durriyah. Karena Nabi Adam dan Hawa itu kedua-duanya adalah bapak dan ibunya manusia. Dari mereka berdua inilah akan beranak pianak, berketurunan sampai dengan kita semuanya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata turunlah kalian semua, maksudnya Nabi Adam, Hawa dan keturunannya. Ini menunjukkan tidak ada yang akan menempati surga setelah diusirnya Adam dan Hawa sampai nanti ditegakkan hari kiamat. Karena semuanya diusir dari surga, disuruh turun dari surga. Wa hadza huwa ad-dhahir. Ini adalah dhahir makna daripada ayat tersebut. Adapun kata-kata Allah Subhanahu wa taala fa imma asluha in wa ma udghimatin nun fi ma wa in syartiyah. Imma itu aslinya in ditambah ma, jadinya imma. Itu kalau dipisah ada nunnya, hamzah, nun, mim, alif. Tapi nunnya idgham dengan huruf mim, karena nun mati ketemu mim itu idgham. Jadi dibacanya imma dengan tasydid. Aslinya dua huruf itu, in dan ma. Yang artinya in itu adalah jika. Ya'tiyannakum fi'lu mudhari' muakkad bin nun taukid. Ya'tiyannakum itu di situ ada nun taukidnya. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesianya sungguh, pasti, benar-benar. Dan jika benar-benar datang kepada kalian minni dariku hudan petunjuk, ai ilman. Petunjuk di sini maksudnya adalah ilmu. Dalika bil wahyi alladhi yuhihi Allahu ta'ala ila anbiya'ihi.
Petunjuk di sini maksudnya adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada para nabinya. Jika sungguh telah datang kepada kalian wahyu dari Allah yang diturunkan kepada para nabinya, wa rusulihi, dan kepada para rasulnya, faman tabi'a hudayya, barang siapa yang mengikuti petunjukku. Jadi kalau setelah datang wahyu diturunkan kepada nabinya, disampaikan kepada umatnya, maka kata Allah, barang siapa yang mengikuti petunjukku, ai akhadha bihi tasdiqan bi akhbarihi wa imtithalan li ahkamihi. Maksudnya adalah mengikuti petunjuk, yang dimaksud adalah mengambil petunjuk tersebut dengan meyakini kebenarannya dan menjalankan hukum-hukumnya. Jadi mengikuti petunjuk itu maksudnya adalah kita membenarkan petunjuk tersebut, kemudian kita jalankan. Kalau itu berupa perintah kita kerjakan, kalau berupa larangan kita tinggalkan. Wa adhafahu Allahu li nafsihi li annahu alladhi syara'ahu li ibadihi. Hudayya artinya adalah hidayahku. Ada kata-kata ku di sini, ya, diidofahkan, disandarkan kepada aku, yaitu Allah, karena hidayah itu gak ada kecuali dari Allah. Tidak ada yang bisa memberikan hidayah kecuali Allah. Makanya Allah mengatakan hidayahku, diidofahkan, disandarkan kepada aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan gak ada hidayah kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah pernah mengatakan kepada nabinya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Hei Muhammad, engkau gak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Siapa yang engkau cintai? Abu Thalib. Abu Thalib pamannya, yang selalu melindungi dirinya, yang selalu menyokong dakwahnya, selalu pasang badan untuknya. Nabi Muhammad mencintainya, Abu Thalib mencintai Rasulullah. Tapi seberapa besar pun Rasulullah mencintai Abu Thalib, hidayah bukan miliknya Rasulullah. Hidayah miliknya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau enggak bisa memberi hidayah kepada orang yang kau cintai. Walakinnallaha yahdi may yasha. Akan tapi Allah lah yang memberi hidayah kepada yang Allah kehendaki. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Faman tabi'a hudayya, barang siapa yang mengikuti hidayahku, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, maka tidak ada ketakutan atasnya dan tidak ada kesedihan pada dirinya. Ini kata-kata ini sering sekali kita dengar di dalam Al-Quran. La tahzan wala takhaf, jangan takut. La takhaf wala tahzan, jangan kalian takut, jangan kalian sedih. Dalam ayat yang lain, innal ladina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu. Orang-orang yang mengatakan Rabbku, Rabb kami Allah, lalu mereka istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka seraya mengatakan la takhafu wala tahzanu, jangan kalian takut, khawatir, dan jangan kalian bersedih. Ini seringkali diulang dalam Al-Quran. Jangan takut, jangan sedih. Apa bedanya jangan takut dan jangan sedih? Dijelaskan oleh para ulama, la khaufun alaihim, jangan ada kekhawatiran ya atas mereka, tidak ada kekhawatiran atas mereka, ai fi ma yastaqbal, terhadap apa yang akan terjadi kemudian. Para ulama ketika menafsirkan ayat yang baru saja kami bacakan, orang-orang yang beriman lalu mereka istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka seraya mengatakan, kalian jangan takut, kalian jangan bersedih. Para ulama membahas, ini kapan malaikat mengucapkan ini? Pendapat pertama, malaikat mengucapkan ini ketika sakaratul maut. Ketika orang beriman sakaratul maut, maka akan muncul kekhawatiran pada dirinya. Apa yang dia khawatirkan? Nanti kalau saya meninggal, saya masuk surga atau masuk neraka ya? Saya nanti dikubur, diadab apa tidak ya? Maka malaikat akan turun mengatakan la takhafu, jangan takut.
Ini makna daripada fima yastaqbal, terhadap sesuatu yang akan terjadi, jangan takut. Adapun kata-kata walahum yahzanun, dan mereka tidak pula bersedih. Kalau dalam ayat yang baru saja kami bacakan, wala tahzanu, jangan kalian bersedih. Maksudnya jangan bersedih apa? Ai ala ma madha, terhadap apa yang berlalu dari kalian. Disebutkan dalam tafsiran yang lain, jangan kalian bersedih terhadap dunia yang kalian tinggalkan, istri yang kau tinggalkan, anak yang kau tinggalkan, harta yang kau tinggalkan, semua yang kau tinggalkan ketika mati nanti. Ketika orang sakaratul maut, maka malaikat akan menenangkan. Jangan takut. Ya, masa depanmu jangan takut. Terhadap apa yang berlalu, dunia yang kau tinggalkan, istri yang kau tinggalkan, anak yang kau tinggalkan, jangan bersedih. Karena ada yang lebih baik daripada yang kau tinggalkan. Rumahmu yang mewah, istrimu yang cantik, anakmu yang pintar-pintar, yang soleh-soleha, jangan bersedih, akan ada yang lebih baik daripada itu. Itu pendapat pertama ketika sakaratul maut. Ada yang mengatakan ketika di dalam kubur. Ketika di dalam kubur, malaikat akan mengatakan la takhafu wa la tahzanu, jangan engkau takut, jangan engkau sedih. Dan pendapat ketiga, nanti ketika dibangkitkan di padang mahsyar. Ya, ini tiga pendapat tentang kapan malaikat mengucapkan jangan takut dan jangan bersedih. Intinya, kalau jangan takut itu perkara yang akan datang, kalau jangan bersedih itu perkara yang sudah berlalu. Li'annahum qad igtanamu, karena orang-orang beriman mereka sudah, basa Jawane, nandur, sudah beramal yang banyak ketika di dunia, maka nggak perlu bersedih. Wa qamu fihi bil amal soleh, dan orang-orang beriman sudah beramal soleh. Balhum mutmainuna ghayatat tumakninah, dan mereka merasakan aman, tumakninah, tenang ya, dengan kehidupan dunia yang akan dia tinggalkan. Taib jamaah rahimani wa rahimakumullah, faedah yang bisa kita ambil dari surat Al-Baqarah ayat 38 ini, yang pertama kata beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa min fawaidil ayati annal jannata allati uskinaha Adam awalan kanat aliyatan. Hadis ini, ayat ini, maaf, surat Al-Baqarah ayat 38, ayat ini menunjukkan surga itu letaknya tinggi. Surga itu letaknya di atas. Kenapa? Karena Allah mengatakan turun itu dari atas ke bawah. Ini menunjukkan surga itu letaknya di atas, aliyah, tinggi. Wal hubut la yakunu illa min a'la, dan turun itu tidaklah mungkin kecuali dari atas ke bawah. Taib, itu faedah yang pertama. Faedah yang kedua kata beliau, isbatu kalamillah, menetapkan sifat kalam untuk Allah. Allah memiliki sifat kalam, berbicara. Insya'a yatakallam, insya'a yaskut. Kalau Allah mau, Allah berbicara. Kalau Allah tidak mau, Allah tidak berbicara. Jadi Allah punya dua sifat, berbicara, wasukut, dan diam. Adapun dalil Allah punya sifat sukut, sebagaimana dalam sebuah hadis yang dinukil oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Arba'in An-Nawawiyah, wasakata an asya rahmatan lakum ghairu nisyan. Allah diam dalam beberapa perkara bukan berarti Allah lupa, tapi karena Allah sayang sama kita. Di sini dalam hadis ini disebutkan Allah diam. Berarti sifat kalam itu adalah sifat irodah. Kalau Allah mau, Allah berbicara. Kalau Allah mau, Allah diam. Gak berbicara terus dan gak diam terus. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan sifat kalam seperti itu. Kemudian sifat kalam itu memiliki sautin masmu'in, memiliki suara yang bisa didengar. Jadi Allah itu selain berbicara, berbicaranya itu memiliki suara yang bisa didengar. Wa hurufun murattabah, dan huruf-hurufnya tersusun. Ya. Dari mana faedah ini? Dari ucapan Allah kepada Nabi Adam dan Hawa. Ihbitu minha jami'a, turunlah kalian semuanya. Kalau seandainya
kalamullah itu tidak mengandung suara, maka tidak ada faedahnya Allah berbicara dengan Adam. Kenapa perlu kita bahas? Karena banyak aliran-aliran, firqah-firqah yang mereka tidak meyakini Allah itu memiliki suara yang bisa memiliki ucapan yang bisa didengar. Di antaranya adalah orang-orang falasifah, orang-orang filsafat. Mereka mengatakan fakalamullah laisa harfan wala sautan. Orang-orang filsafat mereka mengatakan kalamullah itu tidak punya huruf dan tidak punya bunyi, lakinnahu ma'anin tufidu ala nufusil fadilah zakiyah. Jadi kalau Allah berbicara itu sejatinya Allah itu mengilhamkan terhadap hati seseorang, kayak transfer sinyal. Jadi kalau Allah berbicara nih, Allah mengatakan dalam Al-Quran wa idh qulna qala qulna. Ketika Allah mengatakan seperti itu sejatinya bukan suara yang bisa didengar, tapi apa? Hanya sinyal dari Allah Subhanahu wa taala, ilham yang masuk ke dalam hati seorang hamba, kemudian diterjemahkan oleh hati tersebut sehingga hati tersebut memahami. Mumet toh? Mumet kan? Makanya orang belajar filsafat itu ya mumet. Ya. Filsafat itu boleh kalau diterapkan pada terapan ilmu-ilmu yang sains, ilmu sosial, tidak masalah. Karena semua ilmu ada filsafatnya, matematika ada filsafatnya, bahasa Indonesia ada filsafat. Tapi ketika filsafat ini dibawa kepada agama, ya tadi ini mumet. Ya, Allah tidak punya tempat, tidak di depan, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di bawah, tidak di atas. Lalu Allah di mana? Lo nggak tahu. Ya, itu muskilahnya seperti itu. Coba kalau manut Al-Quran, Allah di mana? Alal arsy. Sudah selesai sudah. Sebagaimana hadis jariyah, aina Allah fis sama, di atas langit. Selesai sudah. Tapi kalau dipikir-pikir, Allah nggak di depan, nggak di belakang, nggak di kanan, nggak di kiri, nggak di mana, gimana terus? Nah, ini makanya kacau kalau belajar filsafat dikaitkan dengan masalah agama. Taib jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara faedahnya adalah annal huda min indillah. Hidayah, petunjuk itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan firman Allah taala, fa imma ya'tiyannakum minni. Dan apabila benar-benar telah datang kepada kalian dari aku. Di sini Allah mengatakan dari aku. Maka hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sering meminta apa? Hidayah kepada Allah. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Kita minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah hidayah kepada jalan yang lurus. Itu kita berdoa minimal 17 kali dalam sehari. Minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Wa yatafarra ala hadhil faidah annaka la tas'al huda illa minallahi azza wa jalla li'annahu alladhi ya'ti bihi. Maka dari faedah ini bisa kita ambil kesimpulan, kita nggak boleh minta hidayah kecuali hanya kepada Allah. Ya, kita nggak boleh minta hidayah kecuali hanya kepada Allah. Hatta kepada ustadz, ustadz tolong beri anak hidayah. Nah, ini tidak boleh. Ya. Tolong ajari saya, tolong ya berikan petunjuk kepada saya. Tapi kalau hidayah itu taufik, adalah juz, tidak boleh kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang berikutnya, anna man ittaba'a hudallah fa innahu aman min baini yadayhi atau amin min baini yadayhi wa min khalfihi. Barang siapa yang mengikuti hidayah, dia akan mendapatkan keamanan dari Allah, dari arah depan maupun dari arah belakang. Diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengatakan apa? La khaufun alaihim walahum yahzanun. Baik yang belum terjadi atau yang sudah terjadi, semuanya diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang mengikuti petunjuk Allah, dia akan merasa aman. Ya, dia akan merasa aman. Baik. Faedah yang berikutnya, la yata'abbad lillah illa bima syara'a. Tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali yang sudah disyariatkan olehnya.
Kita nggak boleh beribadah kepada Allah kecuali yang disyariatkan oleh Allah. Dari mana faedah ini berasal? Dari perkataan Allah, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudayya fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Dan jika datang kepada kalian dariku petunjuk, nah ini menunjukkan bahwasanya petunjuk itu dari Allah, syariat itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis disebutkan, hadis qudsi, bukan hadis qudsi, hadis yang disabdakan Rasulullah SAW, innallaha farada faraidha fala tudayyi'uha wa harrama asya'a fala tantahikuha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan yang wajib, maka jangan kalian sia-siakan, jangan kalian tinggalkan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan beberapa hal, maka jangan kalian langgar. Ini menunjukkan yang mewajibkan dan yang mengharamkan, ya, dan juga yang menghalalkan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tidak boleh, ya, mengatakan ini wajib, ini sunnah, ini halal, ini haram, kecuali setelah datang keterangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Lanjut ayat ke-39. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang mereka kafir wa kadzdzabu dan mendustakan ayat-ayat kami, ulaika ashabun nar, mereka adalah penghuni neraka, hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Jamaah rahimani rahimakumullah, perkataan Allah alladzina kafaru, mereka yang kafir, wa kadzdzabu biayatina, dan mereka mendustakan ayat-ayat kami. Kalimat ini dalam bahasa Arab namanya mubtada, subjek. Adapun khobarnya, predikatnya adalah kalimat ulaika ashabun nar, mereka adalah penghuni neraka. Adapun kata-kata hum fiha khalidun, ini adalah fi maudi nasabin atau nasbin alal hal. Dalam bahasa Arab disebut hal, keterangan. Mereka penghuni neraka dengan keterangan selama-lamanya. Alladzina kafaru, yang mereka kafir dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kadzdzabu bil khabar, dan mendustakan khobar, fa indahum juhud wastikbar, mereka mengingkari dan sombong, wa hadani humal asasani lil kufr. Perhatikan, dalam pembahasan nawakidul Islam, pembatal keislaman, disebutkan bahwasanya asas pondasi seseorang itu kafir ada dua. Yang pertama mengingkari, yang kedua adalah sombong. Orang kalau meninggalkan puasa, dia nggak mengingkari kewajiban puasa, dia nggak keluar dari agama Islam, tapi dia melakukan dosa besar. Tapi kalau orang nggak puasa kemudian dia mengingkari, mengatakan ngopo poso, wong poso ora wajib, poso ora wajib, maka dia keluar dari agama Islam. Kenapa dia keluar dari Islam? Karena puasa Ramadan itu diwajibkan. Kalau dia katakan saya nggak puasa karena puasa nggak wajib, berarti dia mengingkari kewajiban. Maka yang seperti ini termasuk pembatal keislaman. Mengingkari dan sombong. Siapa contohnya sombong? Fir'aun, siapa contohnya sombong? Ya, contohnya sombong adalah iblis. Ya, contohnya sombong siapa? Iblis. Ketika iblis disuruh untuk sujud kepada Adam, maka malaikat pun sujud illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbaro, menolak dan sombong. Makanya Ibnu Hajar al-Asqalani beliau menyebutkan dalam kitab Fathul Bari ada 3 jenis kesombongan. Dan yang paling parah adalah yang pertama dan kedua, yaitu sombong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya, sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sombongnya siapa? Sombongnya iblis. Innalladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Orang-orang yang mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan sombong, maka sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu langit kecuali apabila ada unta masuk lubang jarum. Ini menunjukkan sombong kepada Allah Subhanahu wa taala itu berbahaya sebagaimana sombongnya iblis. Pertanyaannya, apakah iblis mengingkari Allah? Tidak. Ya, makanya beliau di sini menyebutkan li'annahu muqirrun billah. Iblis itu mengakui Allah. Mengakui kalau Allah itu Tuhan. Tidak sebagaimana Fir'aun, ana rabbukumul a'la, aku Rabb kalian yang maha tinggi. Tidak pernah iblis mengucapkan seperti itu. Iblis tidak pernah mengucapkan seperti itu. Tapi subhanallah, Fir'aun mengatakan apa? Ana rabbukumul a'la, aku Rabb kalian. Ya, jadi iblis walaupun sombong tapi dia mengakui Allah. Tapi karena kesombongannya inilah yang membuat dia kafir. Adapun ya Fir'aun kafaro. Adapun Fir'aun kafir, yaitu kufrun juhudun, yaitu kafir pengingkaran, mengingkari Rabbnya Musa. Liqauli ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wajahadu biha. Allah menceritakan tentang Fir'aun dan pengikutnya, jahadu biha, mengingkarinya. Fahum fi alsinatihim mukadzibun lakinnahum fi nufusihim musaddiqun. Sejatinya Fir'aun dan bolo-bolonya itu dalam hatinya mengimani Allah. Fir'aun dan kaum-kaumnya itu mengimani Allah, tapi apa? Lisan mereka mendustakan Allah. Mereka gak mau mengakui Tuhannya Musa, tidak sebagaimana iblis. Ya, iblis mengakui Allah, tapi kalau Fir'aun tidak mengakui Allah itu Rabbnya Fir'aun, Rabbnya kaumnya. Makanya Allah mengatakan wajahadu biha. Kemudian sambungannya wastaiqonatha anfusuhum, adapun jiwa mereka yakin. Jadi jiwa mereka yakin kepada Allah tapi lisan mereka mendustakan. Ini bahaya ini. Orang beriman dengan lisan tapi hatinya mengingkari, munafik. Orang hatinya mengimani, lisannya enggak mengimani, juga kafir. Jadi harus terkumpul pada dua, lisan dan hati, ditambah satu jawari, anggota tubuh, baru lengkap imannya. Tapi kalau hanya lisan, hatinya enggak, munafik. Hati iya, lisan enggak, Fir'aun. Ya, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, anfusuhum istaiqonatha. Aslinya jiwa mereka itu yakin. Tapi sayang lisannya jahadu biha, mengingkari. Nah, ini asas daripada kekafiran dua ini, mengingkari dan sombong. Nah, hati-hati. Taib jamaah rahimani wa rahimakumullah, ulaika ay al-madkurun yang disebutkan ya, kadzabu kafaru wa kadzabu bi ayatina, ulaika mereka ini yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Allah ya. Di sini Allah menggunakan kata ulaika. Jenengan cari di dalam Al-Qur'an kata-kata ashabun nar itu pasti sebelumnya ulaika. Allah tidak mengatakan hum. Jarang Allah menggunakan kata hum. Kebanyakan Allah menggunakan ulaika ashabun nar, ashabul jahim. Ulaika itu artinya jamak tapi jauh. Kata para ahli bahasa, kenapa kok menggunakan mereka tapi jauh, kok tidak mereka tapi dekat? Mereka tapi dekat itu hum, tapi menggunakan mereka tapi jauh, lin khitati rutbatihim la tarfi'an lahum wa la ta'liyatan lahum. Ini menunjukkan Allah ingin membuat mereka itu jauh, jauh dari rahmat Allah, jauh dari pertolongan Allah, jauh derajatnya di bawah orang-orang beriman. Makanya digunakan kata ulaika, mereka. Allah gak sudi mengatakan mereka ini mereka, enggak, tapi ulaika mereka, menunjukkan
Ya, jauh sekali level mereka dari orang-orang beriman. Ashabun nar ay al mulazimuna laha. Tidaklah dalam bahasa Arab disebut ashab, sahabat, kecuali dekat dan selalu bersama-sama. Kamu sahabatnya fulan? Iya. Kok bisa kamu katakan sahabat? Loh, pendak dino aku karo DE kok. Jadi dikatakan sahabat itu beda dengan teman. Kalau teman tuh sekali dua kali bertemu, kalau sahabat ketemu terus. Beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin mengatakan, la ta'ti ashabun nar illa fil kuffar. Tidak ada sifat ashabun nar kecuali untuk orang kafir. Silahkan yang bawa Al-Quran Android HP dicari kata ashabun nar. Itu pasti ayat berbicara tentang orang kafir. Kecuali satu ayat saja yang enggak. Di antara sekian banyak ashabunar, kalau dengan baca ayatnya secara lengkap, itu berbicara tentang orang kafir. Tidak pernah Allah menyifati orang-orang yang beriman sing nyemplung ning neraka sik berkui diangkat dengan kata-kata ashabul jahim, ashabunar. Kan ada orang beriman yang gak langsung masuk surga, tapi dia harus direndam dulu di neraka. Naudzubillah min dalik, baru diangkat, baru dimasukkan surga. Ini nggak pernah Allah sebutkan ashabun nar. Ashabun nar memang Allah khususkan untuk orang-orang kafir di semua ayat kecuali satu saja, yaitu di ayat riba. Wa man ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Barang siapa yang mengulangi riba, gimana ayatnya? Faman jaa mau'idatum mir rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah wa man ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Barang siapa yang tobat dari riba, maka hendaknya baginya adalah modal baginya yang telah berlalu saja. Dan barang siapa setelah tobat kok mengulang riba lagi, maka dialah penduduk neraka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ini dalil bagi orang-orang yang mengatakan pelaku dosa besar kekal di dalam neraka. Karena pelaku taubat itu kan dosa besar, dia di neraka selama-lamanya. Ini kalau kita hanya berdalil dengan satu ayat saja. Tapi kalau kita kumpulkan semua dalil, maka kekalnya dia di neraka diselamatkan dengan dalil-dalil yang lainnya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan banyak hadis-hadis Rasulullah tentang syafaat yang mengeluarkan seseorang yang masih punya keimanan walaupun dosanya sebesar gunung Uhud. Walaupun ribanya bertriliun-triliun, kalau dia masih punya keimanan, maka Allah keluarkan, tidak kekal selama-lamanya. Tapi kalau kita lihat semua ayat, ashabun nar itu untuk orang kafir. Nah, kok ini bisa untuk riba? Ini menunjukkan besarnya dosa riba. Sampai-sampai Allah menggunakan kata ashabun nar. Padahal nggak pernah Allah sifati dosa-dosa yang lain, membunuh, berzina, apalagi. Ya? Pokoknya dosa-dosa besar. Tidak pernah Allah sifati dengan ashabun nar. Tapi giliran riba, Allah katakan ashabun nar. Ini menunjukkan tobatlah wahai para pemakan riba. Ancamannya berat. Ashabun nar hum fiha khalidun. Taib jamaah rahimani wa rahimakumullah. Apa faedahnya? Yang pertama, barang siapa yang mengumpulkan dua sifat ini dalam dirinya, al-kufr wa takdzib, kafir dan mendustakan, sombong dan mendustakan, mengingkari, hum ashabun nar mukhalliduna fiha abadan kama sabaq, maka mereka adalah orang yang kekal di dalam neraka. Makanya tadi sudah kita sebutkan di dalam surat Al-A'raf, innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru, mendustakan ayat kami dan sombong. Kalau terkumpul dua ini, mendustakan dan sombong, maka dia jadi penduduk neraka, kekal di dalamnya selama-lamanya. Fa in tasafu bi ahadihima faqad dallad dalilu ala annal mukadziba khalidun finnar. Adapun kalau hanya satu saja, tadi apa? Mendustakan dan sombong, kafir. Mendustakan dan kafir dan sombong. Tapi kalau hanya satu saja, yaitu mendustakan, maka berdasarkan dalil-dalil yang ada, dia termasuk penduduk neraka yang kekal di neraka selama-lamanya. Jadi kalau ada orang mendustakan ayat Allah, dia kekal di neraka selama-lamanya. Makanya jangan sampai
ada orang yang mendustakan ayat Allah. Wah, ini nggak bener ayatnya nih. Ini ayat ini harusnya nggak diturunkan Allah. Ini mendustakan ayat Allah. Maka kekal dia di neraka selama-lamanya. Adapun kalau hanya kafir saja tanpa mendustakan, maka tinggal dilihat kafirnya ini mukhrijun anil millah au la yakhruj minal millah. Tergantung kufurnya itu mengeluarkan dia dari agama atau enggak. Karena ada sifat kafir yang enggak mengeluarkan dari agama. Contohnya mengkufuri nikmat. Kafir nikmat, mengkufuri nikmat, itu enggak serta-merta mengeluarkan seseorang dari agama. Maka kafir itu ada yang yakhruju minal millah, yukhriju minal millah, dan ada yang la yukhriju minal millah. Maka tinggal dilihat mengkufuri apa dulu. Ya, kalau mengkufuri nikmat, mengkufuri suaminya, mengkufuri, ya, ini tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Baik. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bayyana al-haq, ya, allati taqta'u al-hajjah au hujjah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kebenaran dengan menegakkan hujjah. Kemudian di antara faedah ayat ini, ya, bahwasannya, ya, penduduk neraka mereka sangat jauh sekali dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan ulaika. Jadi kalau kita lihat orang kafir kok hidupnya mewah, orang kafir kok mobilnya bagus, orang kafir kok istrinya cantik, orang kafir kok hidupnya bahagia, itu hanya fata morgana saja. Ya, sejatinya mereka itu jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan ulaika, mereka, dengan kata jamak yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ayat berikutnya. Kurang berapa menit nih? Kurang? Hah? 7, masih ada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-40 mengatakan, ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Ya bani Israil, bani pada asalnya adalah anak laki-laki. Ibn itu artinya anak laki-laki. Bani, ya, itu adalah lidzukur, untuk menyebutkan laki-laki. Ya. Akan tetapi ketika bani itu diidofahkan kepada kabilah, Bani Salamah, Bani Israil, Bani Qainuqa, Bani Quraidah, dinisbatkan kepada kaum atau umat Bani Adam, maka mencakup laki-laki dan perempuan. Tapi pada asalnya bani itu lidzukur, untuk laki-laki, tidak untuk wanita. Kemudian Israel adalah, ya, Bani Israel adalah auladu Israel, anak-anak keturunannya Israel. Ya, anak-anak keturunannya Israel, dan Israel adalah laqab Yakub bin Ishak bin Ibrahim al-Khalil. Laqab dari Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim al-Khalil. Jadi lakopnya Yakub itu adalah Israel. Makanya kalau kita doakan jangan Allahumma alaika bi Israel, jangan, ya. Tapi kita gunakan kata Yahud, Allahumma alaika bil Yahud, ya. Allahumma dammir Yahud, jangan Allahumma dammir Israel. Tapi kalau dengan plesetkan boleh. Ya, misalnya apa sih plesetannya? Hah? Israel, nggak apa-apa, karena itu bukan nama Nabi, ya, penghinaan kepada mereka. Mereka menamakan diri mereka Israel, tapi kita plesetkan, ente bukan Israel, ente Israel, misalnya, atau apa di macamnya, ya. Tapi kalau menggunakan kata Israel, nggak boleh kita Allahumma dammir Israel, nggak boleh, ya, karena Israel itu adalah lakopnya Nabi Yakub. Wa maknahu ala maqila Abdullah wa banuhumul Yahud wan Nasara. Adapun keturunannya Nabi Yakub itu adalah Israel, yaitu mencakup Yahudi dan Nasara, dan Rasul dan Nabi-Nabi mereka. Rasul dan Nabi Israel itu ada orang Yahud dan ada orang Nasara. Tapi ayat ini karena surat Al-Baqarah itu adalah Madaniyah. Madaniyah itu yang turun di Madinah, maka ayat ini ditujukan untuk orang apa? Yahudi.
Karena yang ada di Madinah itu orang-orang Yahudi dan hanya sebagian kecil saja orang-orang Nasara. Ya. Yaitu ada Bani Qainuqa, ada Bani Quraidah, ada Bani Nadir. Ya. Yang ada di kota Madinah. Sakanul Madinata tarqiban lin Nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi ya'lamu annahu sayakunu muhajiruhu al-Madinah liyu'minu bihi wa yattabi'uhu walakin lamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi. Orang Madinah itu kenapa? Orang-orang Yahudi yang tiga ini, Bani Qainuqa, Bani Quraidah, dan Bani Nadir, kenapa mereka hijrah ke Madinah? Karena mereka hijrah dari Palestina menuju ke Madinah. Karena mereka tahu akan ada Nabi yang akan hijrah ke kota Madinah. Maka mereka menunggu di Madinah, menunggu Nabi terakhir mereka. Tapi ketika Nabi itu datang, ternyata mereka kecewa. Nabi itu bukan berasal dari kaum mereka, bukan berasal dari Israel, Bani Israel, tapi dari keturunan Arab. Ya, lakinna lamma ja'ahum ma arafu kafaru bih. Tetapi ketika Nabi datang, maka mereka mengenalinya dan mereka mengkufurinya. Mereka nggak mau beriman. Kenapa? Karena tahu ini bukan orang Bani Israel. Ini bahayanya fanatik kesukuan. Ya, bahaya fanatik kesukuan. Saya nggak mau ustadz saya kecuali harus orang Jawa. Saya nggak mau ustadz saya kecuali harus orang Padang. Adalah ya juz, tidak boleh. Ya, kebenaran dari siapapun harus kita terima. Dari suku manapun, dari bangsa manapun harus keterima. Tidak sebagaimana orang-orang Yahudi, mereka tahu Nabi, disebutkan dalam kitab mereka, mimba dismuhu Ahmad, akan datang seorang Nabi yang setelahnya yang datang namanya ismunya, yang namanya siapa? Ahmad. Ciri-cirinya pun jelas disebutkan dalam kitab mereka. Tapi begitu datang Nabi sesuai dengan ciri-cirinya, namanya pun sama, tapi mereka nggak mau beriman karena bukan berasal dari kaum mereka. Ini menunjukkan fanatik yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengingatkan mereka, wahai keturunan Israel, uzkuru ni'mati, ingatlah nikmatku. Dan mengingat itu dengan lisan, wa uzkuruhum bijawarihikum, ingat dengan anggota tubuh, wadkuruhum biqulubikum, dan ingat dengan hati. Karena mengingat nikmat itu dengan tiga, lisan, hati, dan anggota tubuh. Ya, sebagaimana syukur itu ada tiga, bersyukur dengan lisan, bersyukur dengan hati, bersyukur dengan anggota tubuh. Fadhkuruni adzkurkum, ingatlah aku maka aku akan mengingat kalian. Maka kita diperintahkan untuk mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Faedahnya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kita kalau mau menasehati orang, mau mendakwai orang yang jauh dari agama, kita ingatkan nikmat Allah. Mas, jenengan kok mboten purun salat to Mas? Padahal jenengan tuh Masya Allah, jenengan itu saiki nyambut gawe ya lancar rezekine, rumah ya sudah punya, istri ya sudah punya, keturunan ya sudah punya. Punika sedaya saking sinten Mas? Saking Allah. Jenengan gadah pekerjaan seperti ini saking Allah, punya rumah yang seperti ini saking Allah, punya istri yang seperti ini saking Allah. Kok jenengan mboten purun salat? Nah, ini faedahnya kalau kita mau mendakwai orang, ya salah satu langkahnya adalah dengan diceritakan, dengan dijabarkan, yaitu nikmat-nikmat Allah yang sudah dia peroleh. Ya, sebagaimana di sini diingatkan dulu tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allati an'amtu alaikum, yang aku berikan kepada kalian. Ini menunjukkan nikmat itu dari Allah. Aku berikan kepada kalian. Ini menunjukkan nikmat dari Allah. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Penuhilah janjiku, maka aku akan memenuhi janji kalian. Jadi kalau kita memenuhi janji, ya, janji Allah kepada kita, maka Allah pun akan memenuhi janjinya kepada kita. Apa sih janjinya? Disebutkan dalam surat Maidah, laqad akhadallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum musnai asyra naqiban wa qala Allahu inni ma'akum la in aqumtum shalah wa ataitumuz zakah wa amantum bi rusuli wa azartum wa aqradtumullahu qardan hasana. Ternyata ada perjanjian antara Allah dengan Bani Israel untuk mendirikan sholat, membayar zakat, ya, beriman dengan Rasul. Kalau kalian penuhi janji itu, janji antara engkau, ya, antara Allah dengan Bani Israel, maka Allah akan memenuhi janjinya kepada Bani Israel. Tapi sayang, Bani Israel, ya, mereka menentang Allah Subhanahu wa taala.
Di sini ada kaidah al jaza'u min jinsil amal. Barang siapa yang memenuhi janjinya kepada Allah, maka Allah akan memenuhi janjinya kepada dirinya. Baik, kemudian Allah mengatakan wa iyaya farhabun, dan hendaknya hanya kepadakulah kalian, atau hanya kepada akulah ya kalian harus takut ya, kalian harus takut. Dalam bahasa Arab jumlah fi'liyah ya, kalimat verbal itu adalah kalimat yang didahului oleh fi'il kata kerja. Susunannya adalah farhabuni, sama seperti nasta'inuka ya, sama seperti na'buduka, kami menyembah kamu, kami menyembah engkau, kami meminta pertolongan kepadamu, kami takut kepada engkau. Tapi ini dibalik, objeknya dibelakangin. Jadi bukan kata kerjanya dulu, tapi objeknya dibelakangin. Kepada engkau kami minta pertolongan, iyyaka nasta'in. Kepada engkau kami menyembah, iyyaka na'budu. Wa iyaya farhabun, hanya kepada aku ya, kalian takut. Ini menunjukkan mendahulukan objek daripada kata kerja yufidul hasar, yaitu memberikan faedah pembatasan. Hanya kepadaku kamu hanya boleh takut. Artinya apa beda rohbah dan khauf? Kalau takut itu takut biasa, kalau rohbah itu di atasnya takut. Jadi kita nggak boleh takut berlebihan kecuali hanya kepada Allah. Karena Allah memerintahkan kita, takutlah kalian kepadaku saja. Maksudnya takut sini adalah tingkatan takut yang paling tinggi. Itu tidak boleh kita lakukan kecuali hanya kepada Allah. Jadi tidak boleh kita takut kepada makhluk atau takut kepada siapapun melebihi ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya takut yang paling itu hanya boleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini ayat 38 sampai 40 yang bisa kami bacakan dari perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan bisa memberikan faedah dan ibrah bagi kita semuanya. Apabila ada salah katanya, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena keterbatasan ilmu kami. Kita akhiri dan semoga bisa kita bertemu lagi di kesempatan yang akan datang. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.